Politik lokal bukan sekedar urusan pejabat atau kampanye setiap 5 tahun. Ia adalah cerminan kehidupan kita sehari-hari, tempat di mana kita bertemu, dan menentukan setiap keputusan politik menjadi nyata, terasa, dan berdampak langsung pada cara kita hidup. Tapi juga membahas proses dan dinamika bagaimana seorang aktor memperoleh kekuasaan tersebut dan bagaimana mereka merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Militer bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga mengendalikan pemerintahan sipil di pusat dan daerah. Kita seringkali membicarakan politik seolah itu merupakan urusan besar di gedung-gedung tinggi. Padahal politik lokal hadir dalam hal-hal kecil di sekitar kita, di kota tempat kita tumbuh, di jalan yang kita lewati setiap hari, dan di ruang publik tempat kita berbagi cerita. Politik lokal hidup dalam ruang-ruang diskusi, di mana ide bertemu, pendapat diperdebatkan, dan generasi muda yang mulai belajar bahwa partisipasi bukan sekedar menentukan pilihan, tetapi memahami arah kebijakan yang mempengaruhi hidup kita. Jika fasilitas olahraga dibangun, diperbaiki, atau justru dirusak, itu bukan sekadar kebetulan, itu merupakan hasil dari keputusan politik lokal. Kemudian, bahkan keindahan alam yang kita nikmati pun punya sisi politiknya. Ketika kawasan pesisir dijaga, ketika lingkungan dilindungi, atau justru dieksploitasi, semua itu adalah bagian dari bagaimana politik lokal bekerja antara kepentingan dan keberlanjutan. Harga makanan, kebersihan kota, kenyamanan tempat publik, semuanya merupakan hasil dari keputusan di tingkat daerah. Dari kebijakan inilah yang mungkin terlihat sepele, tetapi sebenarnya menentukan kualitas hidup kita setiap hari. Jadi, politik lokal bukan sekedar urusan pejabat atau kampanye setiap 5 tahun. Ia adalah cerminan kehidupan kita sehari-hari, tempat di mana kita bertemu, dan menentukan setiap keputusan politik menjadi nyata, terasa, dan berdampak langsung pada cara kita hidup. So what is local politics? Politik lokal merupakan proses dan dinamika mengenai kekuasaan, kebijakan, dan perumusan dalam tingkat daerah seperti kota, kabupaten, dan provinsi. Sejarah menunjukkan bahwa ilmu politik lokal modern sejak abad 19 lebih berfokus pada konsep nation state. Kajian ilmu politik berorientasi atau terpusat pada isu-isu besar seperti pemilu, partai politik, dan kebijakan nasional. Hal ini menyebabkan kajian ilmu politik lokal tersingkirkan. Namun, industrialisasi, urbanisasi, dan globalisasi menjadi faktor utama mencuatnya kajian politik lokal, sehingga politik lokal merupakan disiplin ilmu yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika kehidupan politik dalam sebuah negara. Politik lokal dipahami bukan hanya merupakan hubungan antara pusat dan daerah, tetapi juga membahas proses dan dinamika bagaimana seorang aktor memperoleh kekuasaan tersebut dan bagaimana mereka merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Para ilmuwan memberikan tafsir yang sangat beragam mengenai demokrasi lokal di Indonesia. Aspinall dan Wexner misalnya, mereka membagi menjadi 3 aliran. Yang pertama adalah yang pesimis, yang memandang bahwa demokrasi di Indonesia masih terpusat pada kekuasaan Orde Lama. Yang kedua adalah yang optimis, yang merasa bahwa demokrasi di Indonesia sudah terkonsolidasi dengan baik. Dan pandangan moderat, di mana terdapat kelebihan dan kekurangan dalam aspek ekonomi, tetapi terdapat masalah-masalah baru seperti korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Dari sini bisa dilihat bahwa politik lokal merupakan arena pertarungan antara demokratisasi dengan kekuasaan Orde Lama. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi adalah kunci utama. Otonomi daerah, pilkada langsung, dan demokratisasi tingkat lokal menjadi hal yang paling penting. Hal tersebut diharapkan bisa memperkuat representasi politik, mengurai
mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan partisipasi. Namun, terdapat beberapa permasalahan serius yang muncul. Yang pertama adalah maraknya dinasti politik dan oligarki yang mendominasi di daerah tertentu. Kedua adalah naiknya angka korupsi. Yang ketiga adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dan yang terakhir adalah politik identitas yang berpotensi untuk memecah belah masyarakat di tingkat lokal. Contohnya adalah pada masa Orde Baru, di mana kekuasaan Soeharto sangat terpusat. Militer bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga mengendalikan pemerintahan sipil di pusat dan daerah. Harold Koch pada 1979 menjelaskan bahwa militer menempati jabatan strategis dalam birokrasi, menjadikan politik sipil bergantung pada struktur komando militer. Akibatnya, kritik dibungkam dan kebijakan publik berjalan secara top-down. Secara ekonomi, Orde Baru memang mencatat pertumbuhan tinggi. Namun, keberhasilan ini dibangun di atas dasar korupsi dan kolusi di antara pejabat dan penguasa pro-rejim seperti yang dijelaskan Robinson dan Hadis pada tahun 2004. Krisis pada Orde Baru menyebabkan fondasi ekonomi runtuh dan memicu kerusuhan besar dan kejatuhan Soeharto pada tahun 1998. Kekuasaan yang terpusat juga berdampak pada politik lokal. Kepala daerah dipilih karena loyalitas bukan kinerja. Struktur patronase pada Orba menciptakan warisan oligarki dan dinasti politik yang masih terasa hingga kini, sebagaimana yang diulas oleh Aspinall. Menurut saya, politik lokal pada pasca Orde Baru masih berjuang keluar dari bayang-bayang sistem lama, di mana stabilitas lebih diutamakan daripada partisipasi rakyat. Reformasi politik seharusnya bukan sekedar desentralisasi administratif, tetapi juga demokratisasi budaya politik di tingkat lokal.